Sesaat lagi akan Anda saksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh sakitnya tuh di sini, oh kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Boleh minta nyanyi bareng semuanya? Teganya hatimu memainkan cintaku, sadisnya caramu mengkhianati aku. Sakitnya hatiku, hancurnya jiwaku, di depan mataku kau sedang berjumpa. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakit. Thank you. Cita-citata, apa kabar? Silakan duduk, kalau mau berdiri juga yuk, nggak apa-apa sampai ending yuk. Cuman sejam latihan upacara bendera biasanya. Ini adalah seorang penyanyi yang sedang naik daun banget, lagunya semua orang, sampai anak gua nyanyi nggak berhenti-berhenti. Oh ya? Iya, benci banget gua nih, begitu kan, kayaknya disakiti banget. Apa kabar? Kamu cantik banget sih. Baik, ya ampun, eres banget. Iya loh, bener loh. Kamu tuh cantik banget soal beneran. Rambutnya panjang. Maaf, kalau biasanya itu masuknya pasti aku diajak. Ini kenapa tadi aku lihat kok Mas Dedi udah masuk duluan? Ada apa ini? Ada apa ini? Nggak lihat aku hari ini spesial banget, udah pakai lipstik mentereng banget gini biar gak kalah saing sama
cita-cita tak? Ya udah sini, ya udah sini. Maaf. Udah digandeng tangannya digandeng. Mas Dedi, Iya, sayang. tapi aku mau jujur dulu Apa? Aku suka nggak enak kalau Mas Dedi gandeng tangan aku. Kenapa? Bentar ya Mbak Cita ya. Iya soalnya kan waktu itu ingat waktu kita jalan-jalan bareng. Gandengan itu. Gandengan tangan. Bukan gimana, cuman aku kayak beban gitu loh kalau nyimpen perasaan aku Iya, nih. kenapa? Aku waktu gandengan tangan sama Mas Dedi, kok aku ya malah ngebayangin cowok lain gitu loh. Sakitnya di sini tuh. Beda banget sama saya soalnya. Saya nggak gitu loh. Masa? Iya. Mas Dedi gimana? Kalau saya gandengan sama cewek-cewek lain mikirin kamu. Loh, itu malah gandengan sama Mas Biarin. Dedi. Aku gandengan sama Mas Dedi loh. Ya biarin, kenapa? Sakitnya tuh di sini. Oke, cita-cita Pak. Silakan. Namanya yang bener siapa sih? Cita ta? Beneran? Namanya Cita. Berarti kalau gimana? Benar. Dedi. Juga bagus ya. Serangan bisa Iya. bagus. Anu. Oke. Terus ceritain. Ini kan tiba-tiba lagunya jadi ngehits banget. Terus tiba-tiba kamu jadi terkenal banget seperti sekarang. Nih lagi heboh banget nih soalnya lagunya semuanya lagi heboh banget. Gimana awalnya bisa seperti itu awalnya gimana? Gak nyangka banget ya. Awalnya itu emang aku tuh ditawarin gitu dari nyanyi. Tadinya aku bukan penyanyi dangdut, akhirnya aku terjun ke dangdut ditawarin dan lagu ini tuh bener-bener celetukan gitu. Celetukan? Kok Celetukan bisa? dari aku tuh pertama vokal lagu susah banget dan itu aku nyeletuk sakitnya tuh di sini gitu. Oh, sakitnya tuh. Boleh dong dibikin lagu dan itu cuma dibikin 4 hari aja. Cuman bikin pacar. Wow. Nyeletuk ya. Cuma modal nyeletuk. Aku apa-apa nyeletuk kok nggak ada yang bikinin aku lagu ya? Iya, kamu harusnya nyeletuk juga. Harusnya gitu Soalnya ya. dia dulu tuh penyanyi jazz ternyata. Jadi dia tuh dulu penyanyi jazz, sekarang Wow. pindah ke dangdut. Kamu ngapain pindah ke dangdut? Sini aja deketan nih. Biar apa? Nggak boleh. Mas Dedi alangkah lebih baik duduknya di situ aja tuh. Sana. Biar dekat Situ. obrolannya biar Come on. Obrolan sama bintang tamu nggak perlu sebelahan banget, ya kan? Biasa juga duduk di situ, nggak pernah duduk di sini, jarang. Gitu. Ya, oh enggak. Kan waktu itu pernah juga ada aura kasih. Aku harus jadi wasit seperti biasa. Nah, ngobrol deh, dah. Kalau cewek-cewek cantik posisi aku pasti di sini. Aduh. Boleh nggak putus belum jadian tuh boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Belum jadian dia gitu. Terus gimana dari penyanyi jazz terus tiba-tiba nyanyi dangdut? Kenapa bisa nyanyi dangdut tiba-tiba? Awalnya ditawarin juga, terus setelah aku coba, ternyata dangdut tuh lebih asik banget gitu dan aku nggak dapet di jazz sama sekali dan aku tuh biasa cuma nyanyi doang gitu dan orang makan biasa aja di hotel atau gathering gitu. Sekarang kalau dangdut aku bisa bawa penonton joget bareng, itu nggak ada di jazz. Oh, iya. gitu. Tapi kan bukannya kamu udah awalnya penyanyi jazz kan? Iya, awalnya penyanyi jazz. Dulu pernah nyanyi dangdut itu sekitar kelas 4 SD. Waktu 4 SD kecil, nyanyi dangdut? iya waktu kecil. Kenapa Waktu kok kecil. ganti jazz? Malu apa gitu? Gengsi, dulu gengsi. Heeh, malu apa sih dangdut gitu. 4 SD kamu udah nyanyi dangdut? Iya. Iya. Sampai Calon kelas saya 4 4 SD tuh udah main topeng monyet. Pak ini nggak masuk. Main topeng monyet. Nah, Terus apa 4 SD nyanyi dangdut tuh siapa yang ngajarin? Nggak ada yang ngajarin. Jadi itu waktu itu tuh lagi ada acara lomba 17 Agustusan. Terus aku daftarin diri sendiri gitu, aku nyanyi. oh gitu. Iya, namanya waktu kecil kan polos. Terus tiba-tiba aku nyanyi aja gitu. Nah dari sana mulut ke mulut aku diajakin. Setiap weekend aku libur sekolah aku selalu nyanyi. Waktu kecil tuh polosnya gimana ya? nggak perlu juga sedetail itu. Oh iya, iya. Ya? Maksudnya Oke deh, lanjut lagi pertanyaan yang profesional berhubungan sama profesional loh. karir. Oke. kamu nanya soalnya. Aku yang Iya. tanya. Terus waktu kecil nyanyi dangdut, tapi waktu itu belum gengsi. Apa masih
Belum, karena menurut aku enak banget bisa joget ya karena punya anak kecil. Oh, ini Mas Dedi tuh jarang joget loh. Kamu bisa bikin Mas Dedi joget nggak? Oh, Mas Dedi mau joget? Kalau ntar berdua aja mah kamu mau bisa lah. Iya kan cuma nanya doang kalau berdua doang. Heran. Tapi katanya ini apa sekarang dia sibuk banget sampai diajak main sinetron nih. Sekarang main Iya, sinetron. sekarang sinetron. Tuh, sekarang main sinetron. Iya, nyanyi. Jadi kegiatannya apa aja? Sinetron. Nyanyi ya masih promo, terus off air juga masih jalan. Ya sinetron juga. Sinetron juga mau ini nggak mau coba jadi host nggak? Loh, Mas apa saya? nanti posisi aku tergantikan. Kamu nanti kangen sama aku kalau aku nggak ada. Nggak ada yang jadi wasit begini loh. Gitu ya? Iya, Cita maaf ya nanti Mas Dedinya jadi seneng liatnya. Aduh. Kakinya nggak usah goyang-goyang, diem aja. Nah, ya. Saya kalau kaki goyang di stop biasa tangan goyang terus. Oh gitu. Bantal nggak usah ditaruh di situ. Kenapa? Ada masalah? Ada yang ditutupin apa gimana? Kenapa? Iya deh. Buka aja deh. Aduh. Kancing mulai dibuka ada yang enggak? Agak-agak panas. Oh agak gerah. Oke deh. Ya, Tapi ya. jadwal dia kan sibuk banget nih. Nggak drop, kamu nggak drop. Sempet drop kemarin. Sempet drop. Iya, dan itu nggak dirawat karena besoknya harus stripping lagi. Kamu kalau drop gitu, nah itu kalau drop gitu minum suplemen apa? Enggak, sorry, ini nggak ada bukan suplemen ya, maaf. Saya kebiasaan nanya gitu soalnya. Oh iya. Sama siapa aku waktu aku sakit nggak ditanya apa-apa. Beda makanya. Cuma Tapi bilang- waktu drop tetap kerja. Tetap besoknya kerja. Tuh, dia drop aja besoknya kerja. Emang benar-benar nggak ada libur sama sekali. Iya karena memang hari itu tuh aku ada skenario dan itu aku ke pending karena aku harus langsung diinfus. Nggak pingsan tuh. Iya pingsan. Jadi Sempet pingsan pingsan? dulu, jadi langsung dirawat. Dibawa ke rumah sakit. Pingsan. Wow. Rumahnya di mana sih memang? Rumahnya di Bekasi. Oh, jauh ya. Wah Bekasi itu antara planet Pluto sama Mars ya. Maaf ya. Ya, aku baru pindah ke Bekasi. Baru pindah 1 minggu. Baru pindah. Tadinya di BSD. BSD. Iya. Mau orang bilang Bekasi gimana, Bekasi jauh, Bekasi apa. Kalau kamu telepon juga saya samperin. Apa? Ngapain disamperin? Disamperin. Buat apa? Buat bikin petanya baru ada di situ. Oh iya. Kan baik loh disamperin. Tapi kamu tuh maunya apa sih maksudnya? Main sinetron, nyanyi. Lebih suka apa? Main sinetron, nyanyi atau ngapain? Dua-duanya sih aku suka. Cuma kalau basically kan aku udah nyanyi. Jadi kalau misalkan suruh dipilih ya nyanyi aja. Tapi kalau misalkan ada tawaran buat sinetron ya kenapa enggak? Haji mumpung berarti. Enggak juga sih rezeki. Rezeki, ya bener rezeki. Kalau saya haji mumpung. Di sini Aji mumpung. Enggak dong, kalau punya keahlian itu namanya berarti Menggunakan keahliannya menggunakan semaksimal keahlian mungkin. semaksimal mungkin. Betul. Nah, haji mumpung kalau memang bisa berkarya kan bagus. Iya, Haji kalau mumpung kayak jelek aku, nah tuh baru Aji mumpung karena aku masuk kemana-mana tuh modal kasihan. Gitu. Saya pikir modal cantik kamu. Ih, dulu Kamu tadinya. hari ini cantik, Tapi kok bibir kamu tuh gimana gitu hari masa ini? sih, serius. Bibirnya merona ya, nggak pernah gini loh biasanya tuh. Terus, Iya merona banget sekarang Merana ya. banget karena cita-cita saya yang jadi bintang Oh, ya tamu. saya punya fotonya Gina lagi polos. Jangan dong. Nanti Jangan saya dibongkar-bongkar. Nanti saya tweet. Jangan dong. Aku udah cakep banget bibir aku merah gini loh. Terus ngatur jadwal sibuknya gimana dong? Iya gitu aja. Jadi aku udah tahu callingan syuting tuh antara siang atau sampai sore sampai malam. Nah jadi paginya aku udah promo gitu. Oh gitu. Tapi Cita masih sekolah, kuliah? Baru mau masuk kuliah banget aku nggak tahu kalau misalkan nggak nyangka ini lagu bakalan se-booming ini. Jadi udah aku pending dulu cuti. Jadi cuti Tapi kuliah. udah pernah masuk kuliah? Atau Iya baru mau masuk? udah baru masuk banget. Gitu. Apa ambil apa? Komunikasi. Oh, komunikasi. Jadi akhirnya sekarang cuti? Iya Nanti mau kuliah lagi pasti? pasti. Insya Allah. Oh, Oke. Jadi tetap mau kuliah dong ya? Nggak. Karena banyak nih pertanyaan yang kalau udah sukses biasanya udah lupa kuliah. Ya kalau udah kerja lupa. Udah kerja lupa. Oke, baik. Nah ini banyak banget orang-orang yang bikin cover goyangnya cita-cita. Oh, cita-cita. No, cita-cita. Cita-cita. Seperti apa cover-cover yang dibuat? Kita lihat
setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam. Kalau yang namanya dangdut itu pasti ada goyangnya. Nah, dan banyak nih yang mengcover gaya goyangnya Citata. Banyak banget kita ngumpulin gaya-gaya goyangnya, ada gaya-gaya goyangnya. Terus kita mau ngasih lihat, ini adalah beberapa dari fenomena hebohnya goyang Citata. Luar biasa. Di sini. Kamu gimana rasanya? Maaf. Hei, aku baru ingat, ya kan? Kok Mas Dedi duduk di sini? Aku pikir tadi untuk kebutuhan kamera, take 50, ya kan? Kan sekarang udah selesai, silakan kembali ke tempat duduknya. Come on. Good boy, come on. Ayo, pindah. Gak ada tangan, gak gini-gini. Oke, ya. Pinter. Nah, gitu. Nanyanya susah. Ini kan bisa langsung berhadapan. Daripada kalau sebelahan kan nanti menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Oke. Ya udah. Nanya apa? Silakan. Masih bisa kelihatan. Gimana Citata melihat banyak orang yang mengcover, meniru sampai tadi ada nggak tahu benar banget sampai ada polisi juga yang ngikutin juga. Itu lucu banget tuh. Nah itu gimana tuh? Seneng banget, bangga alhamdulillah. Dan ternyata banyak banget ya yang interest banget sama lagu aku. Jadi aku bersyukur banget, seneng lucu banget. Dan terima kasih banyak buat yang udah bikin video-video lucu kayak gitu. Tapi ada favoritnya, ada yang dilihat favorit nggak? Untuk favoritnya sendiri yang paling lucu tuh milik Edozel. Dia lucu banget karena dia liriknya diganti. Liriknya diganti dan seolah-olah kayak kemarin kan sebelumnya aku belum terkenal. Lagu aku udah masuk duluan gitu. Karena memang ada di sinetron itu sendiri. Jadi kayaknya kayak orang terkenal, aku enggak gitu. Jadi nyindir-nyindir gitu, tapi itu buat lucu-lucuan dan dia tuh kayak mirip-miripin aku, kayak dia pakai anduk terus dia goyang-goyang gitu. Lucu banget. Nah itu tuh jadinya emang nggak takut ya? Maksudnya jadi orang lain yang lebih terkenal nge-boomingin lagu kamu dibandingkan kamu sendiri? Enggak sih, aku pikir karena ada dia juga, lagu aku juga bisa booming hits juga dan orang-orang tahu juga. Cita sadar bahwa awalnya malah di mereka yang terkenal dibandingkan kamu kan? Aku sadar juga sih, cuma aku benar-benar berterima kasih malah gitu. Malah tapi justru karena mereka juga akhirnya kamu bisa naik juga gitu ya? Gitu. Saya sampai pernah ngeliat Sorry. Ya. Mas Dedi duduknya nggak bisa agak munduran aja. Yang santai aja gitu loh, kan kayak aku senderan. Nah gitu, kayak tadi kayak ke depan banget gitu. Nah kan gitu enak. Coba senderan dikit. Biasanya tuh kalau nanya bintang tamu, Anda gitu kan, gini. Nah gitu lah. Kan beda gitu. tuh, biasa kan saya nanya bintang tamu. Nah begini biasanya. Kalau biasa saya nanya bintang tamu kan, nyanyi pikir bagus suaranya. Gitu. Nah kalau ini? Ini bagus banget suara kamu. Hey.
Goyangan nih, kita bicara tentang goyangan. Ini ada namanya nggak sih? Ada namanya sendiri. Tanya dulu, Mas Dedi nanya. Goyangan aku emang pengen digoyang sama aku. Iga, Mas Dedi pengen ikut goyang. Pengen ikut goyang. Pengen ikut Mas Dedi goyang. boleh mau goyang? Kenapa? Goyang di depan. Goyang sama kamu? Kamu lihat nggak? Hah? Ya aku tontonin seperti biasa, aku jadi wasit. Oh iya. Jadi biar ada batas-batasnya. Apa dulu namanya dong? Goyang sakitnya tuh di sini, udah pastinya. Terus kedua juga memang udah sesuatu yang nggak bisa dipisahin antara sakitnya tuh di sini dengan goyang dumang. Oh, goyang dumang tuh yang... Iya, duyung mangap. Oh, iya. Jadi coba mangap. Kenapa? Saya mangap. Wah. Tadi kenapanya kok kenapa? Saya mangap. Nggak usah gitu, biasa aja gitu. Kenapa? Saya harus mangap, gitu aja gitu loh. Iya. Aduh, mangap. Coba. Kalau saya mangap harus ada yang masuk biasanya begitu. Oh, makanan. Iya. Coba. Tapi ini mangapnya sambil goyang. Mangap. Nah, Terakhir kali saya gitu kesurupan loh. Serem banget. Coba, pengen lihat gimana goyangnya coba. Nah, ini aku di sini, aku memperhatikan loh, aku mau lihat juga. Nah, dari sini, oke gimana? Oh, luar biasa bisa kayak gitu. iya. Enggak. Dedi, Ayo. Gina udah nakutin kenapa sih heran? kok lagunya juga ganti? Oh iya makanya. Bagus banget, seksi banget gitu. Coba tadi gimana coba? Coba. Oke. Ya, Lu pernah lihat odong-odong gak? sama dong harusnya. Auranya tuh udah beda gitu loh. Mangap, Dok. Oke, Dia lebih mangap, maju. lu nganga. Oh iya. Udah beda. Mau ajarin penonton ada yang mau belajar? Mas Dedi mau belajar nggak? Saya belajar. Iya, Mas Dedi Baru dong. nih, Dedi coba. coba. Ah, Nih, ininya begini. Kan duyung. duyung. Terus? Duyung. Ayo. Mangap. Yang digerak, tunggu. Itu yang digerakin apanya? Yang digerakin itu Badan. pundak. Makanya Badan dan kalau pundak. lagi dicontohin, ya diperhatiin, bukan malah ngeliatin orangnya yang joget. Ini malah Tapi terkesima penonton sama udah yang pada berdiri, joget. coba penonton. Coba. Penonton udah pada berdiri. Iya. Penonton udah pada berdiri, ya. Siapkan. Diragi. Siapkan tubuh Anda ya, semuanya mangap. Mangap semua mangap. Ya, oke, satu-satu. Mantap, satu-satu. Salah. Kayak Dipikir monyet, kayak Mas. siwal kali dikasih makanan. Oke, teman, ya. No, ikut dong. Nah, Bill ikut dong. ayo. Bang Billy. Ayo. Yo, latihan. Dada harus dibusungkan. Wih. Terus perut itu. Perut dikecilkan. Nah, terus dadanya digerakkan. Apa kabar, Mas? Suaranya begini. Ayo, kita mulai lagunya. Go! Bentar.
Sini. Ini dosen atau apa nih? Bukan. Apa? Mahasiswa tua banget loh. Mahasiswa apa? Dia apa ya? Ya lu kasih lihat tadi coba musik coba. Ini ajaib. Kayak goyang tadi. Bener mahasiswa? Beneran? Itu beneran ini satu angkatan sama kalian. Hah? Satu angkatan? Paling tua? Abadi. Oh, abadi. Mudah-mudahan nanti habis goyang dumang lulus ya Om ya. Kalau dosennya marah, kamu marahin tuan gue daripada lo. Oke, Cita. Tapi banyak orang yang bilang katanya kamu tuh sombong setelah terkenal. Kata orang-orang nih banyak bilang, oh Cita tuh sombong banget sekarang. Katanya. Itu yang mau kita cari tahu setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tadi kan udah dibilang, katanya begitu terkenal, begitu ngetop si cita-cita. Ya, cita-cita. Kebikin jadi dokter. Ada lagunya tuh. Cita-citaku. Oh, cita-cita. Tapi kan lu kejadian jadi dokter. Iya, kebetulan ya kan? sih ya. Nggak laku. Nah, katanya jadi sombong. Jadi pokoknya jadi begitu terkenal, Anda jadi sombong. Beda sama saya belum terkenal, saya udah sombong. Bagusan terkenal dulu sih Om, Ya baru enggak, saya mah konsisten. Kan saya Sombong aja ya? Sombong aja. Oh iya, benar juga sih. Gimana, Anda merasa nggak kalau Anda sekarang sombong? Enggak sih, sebetulnya karena aku tuh selalu balesin mention mereka sebelum aku banyak kegiatan ini. Jadi aku sekarang udah jarang-jarang banget kan balesin mention, terus banyak banget. Ada yang komen di Instagram aku gini, kamu jangan mentang-mentang artis baru terus terkenal jadi sombong, nggak pernah balas mention atau balas komentar gitu. Wow. Kamu nggak balas tuh? Enggak sih, terus ada juga yang kamu tuh belagu banget gini-gini. Paling aku cuma bilang, oh iya makasih sarannya gitu aja. Harusnya dijawabnya gini, Mas Bulog, masalah buat lo. Gitu. Terus aku Ya. Saya juga pernah, ini sama, saya juga. terus aku sempet share foto aku lagi nangis gitu. Terus maaf bukannya sombong, aku emang gak sempet balas mention gitu. Tapi semua orang pasti saya juga sering digituin. Mas ini sombong banget. Mas saya jawabnya gini, jangankan lu ngomong, mak gue aja bilang gue sombong. Emaknya begitu juga. Makanya. Tapi kita mau, aku kayaknya nggak terus. udah sekarang nggak peduli. Ada yang gitu. Sekarang saya mau cek bener nggak kalau cita aja ya? Cita aja. Kalau aja. Cita aja tuh kan cita aja. Kalau cita sombong apa enggak? Saya punya orang yang katanya dia tahu kamu sombong. Dan Siapa? dia didatangkan ke sini. Siapakah dia? Mes? Aku kangen banget sih beneran ya Allah. Ya ampun, kok bisa banget sih? Udah. Cukup dengan saya aja ya. Cukup dengan saya ya. Kabar banget. Kita temenan sama Tinatun. Bukan ya? Mirip ya. Bukan. Bukan Ini Tinatun. namanya Elsa. Yang main Frozen itu loh. Iya. Bagina. Iya. Bukan Tinatun. Siapa? Nunung. Sama aja. Tahu
lah dia. Tapi Elsa ini temen Cita dari SMP. Dari SMP. Dari SMP. Wow. Jadi suka nyanyi bareng saya ini. Iya, ini teman seperjuangan ya. Sama-sama penyanyi. Duduk. Nggak, Elsa, ini kan berarti kenal udah. Waktu kecil, ya seperti anak kecil yang lainnya. Iya memang bener hostnya bodoh kok kalau gitu ya. Konsentrasi. Nah, dari kecil Saya suaranya tanya emang sekali bagus. lagi ya, boleh? Boleh. Kasih kesempatan kedua. Cita waktu kecil gimana sih Elsa? Ya gitu, kayak gini, masih kayak gini sih. Itu kan pertanyaannya tadi sama, begitu juga. Tapi ini dengan ancaman. Ya habis pertanyaannya sama. Ya udah, sok silakan. Lu Aku aja, malah Mbak. aku yang bersilakan. Kan nggak dijawab kan? Coba jawab. Jadi dulu itu Cita memang masih seperti yang sekarang kok, tidak ada bedanya. Dia tetap baik, imut, cantik mah, bukannya mah segalanya lah. Oh, dari kecil emang pinter nyanyi. Emang dari Bagus dulu suaranya. sekali. Enggak, tapi maksudnya waktu kecil tuh dia apakah pakai kolor doang main di kali? Nah. Kan biasanya. Dia bukan anak kampung, Mas. Enggak dia tetap cantik, masih modis, tetap Ya kayak Allah. dulu. Aduh, Oh, ini waktu kecilnya. Kita sampai Negeri kita sampai 24 negeri Bandung. 24 Bandung. Nah, ini kenapa tampaknya melangsak semua? Itu waktu SD. Oke, ini apa nih? Oh, bikin band, boys band, girls Itu band. waktu band. Waktu band. Ini balik lagi ke kecil ya. Itu Cita yang baju Waktu kuning SD. ya? Atau Bukan. agak tua ya Ini foto mukanya? Aura. Kenapa? Foto Aura. Foto Kan yang ada belakangnya warna apa? Oh, itu Jadi- fotonya. Ya ampun. Sombong nggak dia? Sombong, siapa yang bilang? Nggak ada yang berubah sama sekali. Tidak ada yang bilang. Saya sekaligus mempromosikan yang tadi itu adalah ketua OSIS kita. Coba lihat foto yang tadi sebelumnya. Ini, Itu aku. nah, ini lihat. Ini tahun kapan? Itu waktu kelas 2 SMP. Kelas 1. Kelas 1 ya? Berarti foto manyun tuh udah dari Iya, zaman iya. dulu ya? Cuman baru ngetop aja Iya loh. sekarang gitu. Tuh selfie manyun tuh ternyata udah Itu dari yang dulu. manyun siapa? Jelek Cita banget ya? Cita. Iya loh. Iya kan? Yang sebelahnya itu ada ketua OSIS angkatan kita. Ketua Dan saya OSIS. wakilnya. Anda Iya. peduli amat lu mau wakilnya kayak mau apa? Ya ini staffnya, maksud saya ini Oh, staffnya gitu. Ini nggak nakal nggak? Enggak, sama sekali enggak nakal. Ya paling waktu zaman-zaman SMP lah, biasalah seatas lutut. Razia-razia itu wajar Oh, lah. Apa pakai status lutut? baju seksi Itu ketat gitu. rok di atas lutut kan sebenarnya itu nggak boleh. Bolehnya Di bawah emang apa? lutut. Oh, di bawah lutut kelihatan dong. Oh iya, Di bawah lutut segini. Ya kalau di atas lutut tuh biasanya kena razia, tapi ya biasalah kita ya. Anak-anak bandel Anda zaman. juga roknya di atas lutut? Iya, saya juga dulu. Oh, dulu. Oh, dulu Mas Dedi. Sekarang udah Bu Haji. Mama Kenapa Dede. jadi langsung maju begitu Mama Dede. nanya? Roknya di atas lutut. Anda juga di atas lutut tuh. Katanya Gimana? 1,5 tahun nggak ketemu. Iya, Berarti makanya sombong dong. Nggak ada waktu berarti buat kamu. bukannya gitu kan dia sudah pindah ya waktu itu ke Tangerang ya. Iya. Nah jadi dia sudah tidak di Bandung, sedangkan saya juga sibuk di sini kan kuliah saya juga, jadi nggak ketemu itu karena emang sudah sibuk dengan kesibukannya Urusan masing-masing. masing-masing. Gitu. Anda kuliah apa? Kuliah apa? Jurusan apa maksudnya? Iya, iya mah jurusan apa? Saya jurusan pendidikan akuntansi UPI 2013. Oh ya, Oh, akuntansi. Pendidikannya teh ya. OSIS ya, wakil ketua ya. Wakil ketua waktu SMP. Biar lebih jelas lagi. Biar Ada penghargaan dalam hidup misalnya apa gitu. Biar menginspirasi gitu loh. Kenapa jadi saya yang jadi? Habis itu pakai ngomong-ngomong gue wakil OSIS. Saya sombong sekali. Bisa dibikin biografi nanti Sombong sama mah sombong Mas aja Dedi. kata Oh Mas iya, Dedi sombong juga. maksud apa? Sombong tuh bagus. Katanya kalau BBM jarang dibalas. Enggak juga sih, emang Cita itu emang aktifnya di SMS ya Tak ya. Jadi kalau misalnya SMS tuh, kalau misalnya sesibuk apapun Cita, meskipun ya dirinya nggak tahu kapan gitu ya. Karena kan emang di BBM tuh nggak ada tulisan read, di SMS nggak ada read atau delete doang gitu. Jadi tetap aja dibales meskipun itu jam 1 malam juga dibales. Kenapa kalau BBM nggak dibalas? Kenapa? Karena kalau misalkan kalau lagi ada BBM banyak itu susah untuk buka, banyak satu-satu. Jadi kalau misalkan SMS kan Kalau ya saya semua BBM orang mau balas, SMS. Bagaimana tadi pertanyaannya Om?
Enggak, kan ngetes BB Iya. dibales enggak. Oh, ngetes BB dibales apa enggak? Ya nanti aku yang wakili. Jadi kamu yang bales? Aku yang bisa aku yang bales atau aku yang ngirimin ke dia. Pakai nama saya. Iya. Bisa kasaran. Katanya dia pernah jadi penyanyi di nikahan kakaknya kamu. Iya, pernah. Kakaknya juga datang ke sini, itu di sebelah sana. Waktu itu memang Cinta itu nyanyi. Tapi, harus diceritakan ini. Enggak usah. Nah, jadi seperti ini. Kamu mending di situ duduk. Di sini aja. Sabar, Mas, sabar. Tuh. Udah sabar ini. Kamu yang nanya. Agak Jadi emosi kita saya. itu nyanyi di Iya. nikahan kakaknya Elsa. Terus Nah, waktu itu dia tuh memang sering nyanyi lagu itu. Tiba-tiba pas jadi kita... lagunya judulnya itu. Lagunya apa sih? Ya, waktu itu teh apa sih? Apa sih tua-tua keladi ya? Lupa. Jangan ngatain Mas Dedi gitu dong. Tua-tua keladi. Ya tua-tua sih, tua-tua. Iya. Ya, tua-tua keladi waktu itu. Dia itu biasanya suka nyanyi itu, malah dia yang mengajarkan kepada saya gitu ya. Tapi pas naik ke atas panggung, loh, Cak, ini tuh apa lagi ya? Kok aku lupa lagi ya? Malah kita pelongo-pelongo, musik kemana? Kitanya malah apa sih? Apalagi malah gitu. Salah jadi nyanyinya. Iya, jadi nggak tahu apa-apa. Turun. Paling itu cuma di kondangan doang. Apalagi kalau kita di panggungnya kayak gini ya. Untung bukan Mas Dedi Ya, ya. ini cerita apa sih? Dia lagi cerita pengalaman gagal menyanyi gitu loh. Gagal nyanyi. Iya, makanya kakaknya Elsa itu udah Tapi walaupun gagal nyanyi kan wakil ketua OSIS. Kamu kan sempat nyanyi lagu jazz. Iya. Nah, coba dong kasih dikit. Asik. Kasih dikit. Kau membuatku merasakan Jangan. indah. Dokter Tompi lagi operasi saya kelewatan. Mati orangnya. Boleh. Ayo berdiri. Lagunya apa? Fly me to the moon. Fly me to the moon. Let me fly me to the moon. Let me put you in the moon. Jen, aku gak dibalikin lagi ke sini. Anda nyanyi juga. Iya, aku nggak Anda tahu. jadi bulannya. Fly me to the moon. Bulannya pasti yang bulat ya. Nyanyi. Fly me to the moon. Let me see moon the star. Let me see where spring is like on Jupiter and Mars. And other world, hold my hand. Other world, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long, for all I worship and adore. And the world, please be true. And the world, I love you. Para tamu undangan yang belum sempat bersalaman dengan kedua mempelai, silakan menikmati jamuan makan malam yang telah kami sediakan. Ya, Rasa kalau kini Anda masih lapar, bapaunya diambil dulu. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Udah ada Gio, apa kabar? Oh, nggak boleh. Wah, dari tadi, ya. Gak boleh. Ya, duduk lagi. Bagus. Kan mesti bintang tamu. Ada yang itulah. Anyway, ini udah gede banget. Iya emang, adek. Ade, udah gede banget tuh lihat. Anaknya. Anaknya Gio udah gede gini. Ya ampun. Uncle tanya kamu udah gede Udah umur berapa kamu? Umur berapa? Gio, sorry pertanyaan nggak ini sih sebenarnya, tapi mau tahu aja. Umur berapa sih sekarang? 28. 28. Oh, saya punya temen ya umur 30 belum punya anak. Dua umur aku. Ya nikmatin aja. Dinikmatin. Kalau udah ada kayak
gini nggak bisa disuruh stop juga kan, terus aja. Tapi Jil, ya gimana? Apa namanya? Kesulitannya gimana nih ngadepin anak yang kan anak saya juga 8 tahun sama, pasti it's not as easy as we think. Ya. Ya banyak lah ya suka duka sebenarnya. Cuman banyak kan sukanya. Apalagi kalau kayak buat aku kan single parent, jadi ada nemenin gitu. Jadi ada yang nemenin kamu. Ada yang nemenin. Cuman ya gitu kalau misalnya dia udah mulai sakit, itulah yang setengah mati banget kan mikirinnya. Jadi dengan postur badannya seperti ini kan kelihatan dong gemuk. Tiap malam itu sebenarnya aku udah larang, udah stop aja nggak usah minum susu lagi. Tapi tetap aja sebelum tidur tuh pasti dia harus minum susu dulu. Dan kadang-kadang kan aku suka nggak di rumah, jadi dia suka males untuk gosok gigi atau apalah. Jadi setelah minum susu biasanya langsung tidur. Ya emang makannya banyak banget. Banyak banget, nggak apa-apa. Makasih loh dan kamu mah terus-terusan ketemu. Kak, Terima kasih udah nemenin saya juga hari ini. Nanti saya bisa minta nomor teleponnya nanti. Boleh, Agak kan? bisa. Ya kalau BBM apa segala macam nggak terima, SMS baru terima. Oh iya, mahal ya. Iya. Tapi thank you for everyone yang udah datang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi juga. Dan tadi kan kalau saya ngomong sombong, banyak orang bilang sombong kan. Biasa kalau udah dikenal orang pasti orang akan bilang sombong. Gak apa-apa. Memang sombong kok. Tapi intinya begini. Sombong itu kan relatif ya. Kadang-kadang orang mencap seseorang sombong karena dia sebenarnya tidak benar-benar mengenal orang tersebut gitu kan. Kalau udah mengenal mungkin beda harusnya. Tapi sebagai manusia kita tuh harus jujur pada diri kita sendiri. Walaupun tidak ada orang lain yang melihat, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Dan ketika banyak orang yang melihat, ketika Anda ditaruh di spotlight, Anda harus tetap menjadi diri Anda juga. Seperti apa adanya. Anda harus tetap humble, tetap rendah diri seperti tadinya. Karena Anda harus jujur pada diri Anda sendiri kapanpun itu. Remember, stay true in the dark and stay humble in the spotlight. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih.